Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke minasan, kembali lagi di channel saya, di channel Dewa, yaitu channel yang selalu mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Oke minasan, selamat datang bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini. Silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya karena channel ini akan selalu membagikan video-video tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Oke minasan, di video kali ini Sensei ingin berbagi atau share bagaimana caranya menulis CV atau surat lamaran atau rirekisho dalam bahasa Jepang. Video ini akan menerangkan bagaimana caranya kita mengisi surat lamaran atau rirekisho atau CV dalam bahasa Jepang. Nah, ini khusus bagi teman-teman yang akan melamar Tokute Gino ya. Karena form surat lamaran untuk Tokute Gino sama Gino Jisushi itu agak sedikit berbeda. Makanya saya bilang ini adalah khusus untuk Tokute Gino. Oke, biar tidak berlama-lama mengambil waktu kalian, bagaimana cara menulis dan apa saja yang perlu kita perhatikan, simak video berikut. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja bahas ya apa itu rirekisho dan bagaimana cara penulisannya dan apa sih yang perlu kita perhatikan ketika menulis yang namanya rirekisho ya. Pertama-tama rirekisho itu adalah CV ya atau surat lamaran ya. Surat lamaran yang mungkin ketika kita melamar pekerjaan di Indonesia juga memerlukan yang namanya CV atau surat lamaran ya. Kalau di Jepang itu disebut dengan rirekisho. Di sini juga Sensei sudah tulis di sini ada rirekisho ya. Oke, kemudian untuk penulisannya, pertama-tama kita bahas dari sini dulu ya. Di sini ada kanji tahun, kanji bulan, dan kanji tanggal ya. Di sini biasanya diisi tanggal penulisannya ya. Kapan kalian menulis rirekisho itu, kalian tulis di sini. Nah, kemudian di bawahnya ya, di bawahnya ini ada sebenarnya lupa saya tulis di sini ada shime ya, shimei. Nah, shime ini ada shime ini bisa diartikan nama ya. Jadi silakan tulis nama kalian di sini. Misalkan kalau namanya Yusuf ya Yusuf gitu ya. Yusuf, kemudian di sini di atasnya ini ada tulisan furigana ya. Furigana ini biasanya ditulis dengan katakana ya. Jadi silakan tulis Yusuf itu dalam huruf katakana ya, seperti itu ya. Terus lanjut lagi ke bawah ini. Di sini ada senenggapi ya. Senenggapi mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian karena senenggapi ini mungkin sudah ditekankan ya ketika belajar ya. Nah, kemudian di sini ada kanji tahun lagi, kanji bulan dan kanji tanggal ya. Di sini biasanya diisi dengan tanggal di tahun ya, tahun, bulan, tanggal kelahiran kalian ya. Ingat ya, tahun, bulan, tanggal kelahiran kalian. Nah, kemudian di sini di sampingnya ini ada kanji toshi ya. Toshi itu adalah umur ya. Atau biasa dibaca sai. Silakan di sini ditulis umur kalian ya. Jadi usia kalian saat ini ya, usia kalian saat ini. Oke, kemudian di sampingnya itu ada ini ya, jenis kelaminnya ya. Di sini ada kanji otoko atau kanji onna. Silahkan sesuaikan dengan gender kalian ya. Jadi kalau misalkan otoko ya udah, kalau kalian pria ya udah lingkarin yang di sini. Kalau kalian wanita atau cewek lingkarkan di sini ya, lingkari di sini ya. Nah, kemudian di sampingnya ini ada shashin o haru ichi ya. Jadi di sini ada tempat menempelkan foto ya. Jadi di sini kalau misalkan kalian ingin menempel foto itu di sini ya. Di sini di kotak ini disesuaikan dengan ini. Nah, di sini juga sudah ada ukurannya, jadi tinggal kalian sesuaikan dengan ukuran yang diminta ya. Nah, kemudian kita turun lagi di sini. Di sini ada Keitai Denwa Bango ya. Keitai Denwa Bango ini adalah nomor HP ya. Jadi kalau kalian punya nomor HP yang bisa dihubungi atau ingin mencantumkan nomor HP-nya, silahkan ditulis di kolom sini ya. Misalkan 08177 sekian-sekian gitu misalkan. Nah, kemudian di sampingnya ini karena ini bahasa Inggris mungkin tidak perlu saya jelaskan. Di sini ada email ya. Jadi kalau kalian punya email, alamat email silakan tulis di sini. Oke. Kemudian di bawahnya kita turun lagi ya. Nah, di sini ada ini bacaannya Jusho ya. Geng Jusho ya. Geng Jusho itu adalah alamat sekarang ya. Alamat tinggal saat ini ya. Nah, silakan tulis alamat kalian atau alamat tinggal saat ini ya. Silahkan tulis di sini. Ya, kalau misalkan memungkinkan juga diisi furigananya. Kalau memungkinkan ya, kalau tidak memungkinkan ya tidak usah ditulis juga tidak apa-apa. Nah, kemudian di sini Dengwa Bango ini, nah Dengwa ya, maksudnya Dengwa Bango ini ya Dengwa telepon ya. Kalau misalkan ada silahkan ditulis, kalau tidak dikosongkan saja. Terus di sini juga bagian fax-nya juga, kalau misalkan ada silahkan tulis, kalau tidak ada ya tidak usah ditulis. Tetapi sampai saat ini pengalaman saya di sini itu cenderung dikosongin ya, tanpa diisi ya. Oke, kita turun lagi. Di sini ada, nah di sini sekarang ada kanji tahun dan kanji bulan. Nah, kemudian di sampingnya ini bacanya saya sudah tambahkan sini ya. Di sini ada gakureki sama shokureki. Nah, apa itu gakureki sama shokureki? Itu akan kita bahas ya. Yang pertama kita ke sini dulu nih. Lihat di sini ada kanji tahun dan bulan.
Nah, yang pertama yang akan kita ceritakan ini adalah Gakureki ya. Gakureki itu bisa dibilang riwayat pendidikannya ya, atau background pendidikannya itu seperti apa. Ya. Nah, di sini ada kanji toshi, berarti di sini adalah tahunnya ya. Tahun berapa kalian mulai masuk SD, terus di sini bulannya ya. Nah, terus di sini adalah kapan lulusnya ya. Kapan lulus SD? Silakan tahunnya di sini dan bulannya di sini. Dan begitu juga seterusnya ya, kapan masuk SMP-nya, di sini tahunnya, di sini bulannya. Dan seterusnya. Kalau ada perguruan tinggi juga, kalau kalian misalkan lulusan S1 atau sarjana apa, misalkan bisa juga ditambahkan di bagian bawahnya ya. Oke, minasang. Jadi kita lanjut aja ya. Kita lanjut lagi sedikit ya. Mohon bersabar dan semangat belajarnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Di sini ada shokureki ya. Shokureki itu bisa diartikan riwayat kerja atau pengalaman kerja kalian. Nah, di kolom ini silakan tulis pengalaman kerja kalian ya. Nah, seperti penjelasannya tadi, di sini adalah tahun ya. Tahun misalkan kalau kalian masuk sebuah perusahaan itu tahun berapa, bulan berapa. Ini tahunnya, di sini bulannya ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian berhenti sama di sini berhentinya tahun berapa, bulan berapa, seperti itu. Sama seperti yang tadi di Gakurekinya ya. Cuma di sini Sensei menyarankan ya kalau bisa itu jangan menulis terlalu banyak. Misalkan setahun kalian bekerja di perusahaan A, terus berhenti lagi, terus pindah lagi 6 bulan, berhenti lagi, terus setahun lagi, berhenti lagi, 6 bulan lagi, berhenti lagi, dan seperti itu seterusnya. Itu image-nya nanti kurang bagus. Jadi Sensei sarankan jangan ditulis terlalu banyak juga. Jadi silakan tulis yang penting-penting yang benar-benar kalian bisa bekerja lama di situ gitu loh. Karena ini nanti image-nya kalau kalian tulis terlalu banyak dengan waktu kerja yang pendek itu akan membuat image kalian itu kurang bagus. Satu, image-nya Anda tidak betah. Atau nanti image Anda itu adalah cepat menyerah gitu loh. Ada masalah, menyerah dan berhenti seperti itu. Nah, orang Jepang itu nggak suka yang kayak gitu. Takutnya kenapa? Takutnya nanti kalau misalkan dia terima kalian, terus ujung-ujungnya kalian berhenti di tengah jalan. Nah, itu kan rugi buat mereka gitu loh. Oke, kita lanjut lagi ke kolom berikutnya. Oke, pelan-pelan saja. Nah, sebelum kita lanjut ke kolom berikutnya, sini saya ingin menjelaskan sedikit kalau misalkan kalian menulis di Tekisho ini dengan tangan ya, dengan pulpen atau menggunakan pulpen. Jadi silahkan gunakan pulpen hitam atau pulpen biru ya. Jadi pulpen hitam atau pulpen biru. Jangan gunakan pulpen yang berwarna lain ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di kolom berikutnya, di kolom ini adalah menjelaskan lisensi atau kualifikasi yang kalian miliki ya. Di sini ada tulisan Menkyo, Menkyo itu bisa dibilang lisensi atau SIM, terus Shikaku ini adalah kualifikasi atau sertifikat yang kalian punya. Nah, misalkan kalau misalkan kalian punya SIM mobil, SIM motor itu bisa ditulis di sini ya. Pada teman-teman tulislah di sini tahunnya, tahun penerbitannya kapan, bulannya kapan, seperti itu. Terus kemudian karena kalian ingin melamar visa atau pekerjaan dengan visa Tokudegino itu wajib memiliki yang namanya minimal GLPT N4 atau GFT Basic A2 ya. Jadi silakan kalau sudah lulus di situ silakan tulis di sini ya. Kapan lulusnya, pertama tahunnya dulu, bulannya kapan, terus silahkan tulis di sini keterangannya ya. Apakah itu nanti JLPT, N4 atau GFT Basic A2 gitu. Oke, lanjut lagi ke bawah ya. Nah, di sini ada tulisan Tokugi, Shumi, Tokui Kamoku ya. Nah, di sini bisa diartikan pertama-tama ini adalah kemampuan khusus ya. Terus ada di sini hobi kalian apa. Terus apa namanya ini mata pelajaran yang mahir di situ gitu loh. Nah, sini saya baca aja di sini ya. Kolom keterampilan khusus dan hobi ini dapat menjadi topik pembicaraan dengan pewawancara. Untuk alasan ini, hindari menulis tokuni nasi. Jadi, hindari tulis tokuni nasi ini atau khususnya nggak ada gitu sih artinya tokuni nasi ini ya. Atau dibiarkan kosong. Ya, intinya jangan dibiarkan kosong kolom ini ya. Apabila Anda memiliki keterampilan khusus dan hobi yang berkaitan dengan pekerjaan, itu akan lebih menimbulkan daya tarik. Tulis dengan singkat, padat, jelas, dan sependek mungkin gitu loh. Ya, di sini intinya jangan sampai kosong lah kolom ini ya. Bisa kalian terapkan atau kalian tulis di sini kemampuan keterampilan khusus kalian apa. Misalkan Shumi atau hobi kalian yang bisa berhubungan dengan pekerjaan itu apa. Bisa saja ya. Misalkan kalau misalkan kalian ingin melamar di bidang konstruksi, ya anggaplah Shumi kalian itu adalah olahraga. Kan sedikit nyambung ya. Jadi kalau misalkan suka olahraga otomatis fisiknya bagus, cocok untuk bekerja di konstruksi seperti itu. Oke, lanjut lagi di sini. Di sini ada
Ini bacaannya Shibonodoki ya, Shibonodoki. Shibonodoki ini bisa diartikan di sini di kolom ini kalian diharuskan atau diwajibkan menulis motivasi ya, motivasi kalian ya. Misalkan kalian bisa tulis motivasi, misalkan kalian bisa menulis motivasi kalian kenapa ingin bekerja di perusahaan tersebut ya. Maksudnya di perusahaan yang sedang mencari apa namanya staf itu gitu loh. Dan kemudian, apa keinginan kalian kalau misalkan sudah diterima di perusahaan tersebut atau sudah bergabung di perusahaan tersebut ya. Motivasinya apa dan nanti kalau misalkan sudah keterima apa yang ingin dilakukan di perusahaan itu. Yang jelas silakan tulis dengan hal-hal yang masuk akal gitu. Nah, kalau misalkan ini, saya sarankan kalau misalkan sudah tahu ya nama perusahaannya apa, mungkin bisa di-searching di Google ya, di Google jadi kalian bisa tahu jenis perusahaannya seperti apa, dan mungkin bisa pick up di situ ya, oh kayaknya ini kita gunakan sebagai jawaban akan masuk akal dan bisa membuat daya tarik tersendiri untuk diterima di perusahaan tersebut, seperti itu. Terus yang berikutnya, ini sini ada Jiko Piaru. Jiko Piaru ini sebenarnya sih bukan Jiko Shokai sih ya, tetapi lebih cenderung kata-kata yang bisa mempromosikan diri sendiri. Nah, kata-kata yang bisa mempromosikan diri sendiri ini, misalkan ya, prestasi apa sih yang sudah pernah diraih selama bekerja di tempat sebelumnya gitu loh. Nah, kalau misalkan kalian itu baru tamat dan belum punya yang namanya pengalaman kerja, jadi nggak punya prestasi di bidang pekerjaan itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah khawatir. Tapi bisa juga ditulis kalau misalkan kalian punya prestasi yang bagus atau hal-hal yang bisa diraih di saat Anda sekolah, Anda bersekolah gitu loh. Ya, saya dibacakan juga sedikit. Perkenalan diri secara singkat ya. Perkenalkan diri secara singkat, tunjukkan daya tarik Anda, tuliskan apa saja yang telah berhasil Anda raih saat bekerja di tempat bekerja sebelumnya. Tunjukkan bahwa Anda pantas diterima di perusahaan tersebut sebagai karyawannya. Intinya bukan jiko shokai seperti yang kalian lakukan pas jiko shokai ya. Hajimashite, watashi wa bla bla bla. Ni GQ desu bla bla bla. Itu enggak seperti itu sih sebenarnya di sini ya, karena banyak yang salah paham. Jadi di sini adalah memperkenalkan atau bisa ditulis kata-kata yang bisa mempromosikan diri sendiri untuk apa namanya, memberikan daya tarik kepada user ya. Oke, berikutnya biar nggak lama juga di sini adalah ada Fuyo Kazoku sih bacanya. Fuyo Kazoku itu bisa dibilang jumlah tanggungan sih ya. Ini Fuyo Kazoku, kazo ya jumlah tanggungan di luar pasangan. Jadi misalkan ini yang dalam maksudnya adalah keluarga nanti ya. Oke, jadi di sini ada ini Haigusha. Haigusha itu adalah pasangan. Bisa yang di sini yang jadi pasangan adalah kalau misalkan kalian cewek berarti suaminya, kalau misalkan kalian itu cowok berarti istrinya. Jadi kalau kalian sudah menikah sini ya, intinya sih sudah menikah atau belum sih di sini ya. Kalau sudah menikah berarti Ari. Kalau belum berarti Nai ini ya. Ini kanji Nai, Ari Maseng ya. Ya, setelah di situ di sini kadang-kadang sih lebih cenderung dikosongin sih ya di kolom ini ya. Oke, lihat lagi di sini. Nah, di kolom terakhir ini adalah jadi Honing Kibo. Ya, di sini ya, Honing Kibo Kinyurang. Jadi intinya di sini adalah kalau misalkan kalian punya pertanyaan yang akan ditujukan kepada user atau perusahaan yang menginterview kalian ya. Jadi misalkan di sini ada jenis pekerjaannya, gajinya, terus jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, terus lokasi bekerjanya di mana, dan sebagainya ya. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan itu bisa ditulis di kolom ini. Nah, misalkan kalau tidak ada pertanyaan, nanti bisa tulis kanji ini. Ini bacaannya sudah saya sertakan juga di sini ya. Ini bacaannya adalah kisha kite ni shitagaimasu. Jadi ini bisa diartikan mengikuti peraturan perusahaan. Jadi mengikuti kebijakan perusahaan lah gitu. Jadi kebijakannya seperti apa, kalian ikuti itu. Seperti itu. Oke, minasang, itulah tadi penjelasan Sensei mengenai bagaimana caranya menulis Direksho. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menulis yang namanya Direksho dengan baik tentunya dan semoga bisa diterima di perusahaan Jepang. Oke, arigatou gozaimasu. Ja, mata sugi aimashou. Ja, mata ne.